Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Live streaming terpaksa harus saya ulang karena sedikit ada masalah dengan audio sehingga harus down sesaat. Sekali lagi mari kita tenangkan hati kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami bisa berada di minggu terakhir di bulan September dengan keadaan yang begitu penuh dengan sukacita. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang bulan ini begitu luar biasa kami alami ya Tuhan. Hingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami mau mengawali kembali hidup kami kepada firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus melandaskan hidup di dalam sabda Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita berada di dalam minggu terakhir di bulan September ini. Tentu ini sebuah anugerah ya. Amin saudara. Karena kita bisa menginjakkan kaki di minggu ini dengan penuh keadaan yang sehat, ya, tidak kekurangan satu apapun juga. Ada banyak saudara kita yang tidak bisa mendapat anugerah seperti kita bisa tiba pada hari ini. Nah, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepada Tuhan di gereja pada hari ini. Hari ini tema yang saya angkat adalah mengampuni, mendapat pengampunan. Sekali lagi, mengampuni, mendapat pengampunan. Ini adalah satu tema yang menurut saya perlu ada di dalam kehidupan kita sebagai sebuah gaya hidup untuk mengampuni, sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan pengampunan. Amin saudara. Mari kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal 18 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-35. Nanti kita akan baca bersama. Saudara yang punya Alkitab di rumah, silakan membuka Alkitab saudara dan kita baca bersama-sama. Sebentar, saya buka dulu. Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18. Oke, karena sedikit tidak ada masalah maka ya, oke. Baik, Matius pasal 18 ayat yang ke-24 ya. Kita akan baca saudara mulai dari ayat yang ke-24 hingga sampai ayat 35. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Jadi ia di sini adalah orang yang berhutang tadi saudara. Dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Jadi dia tadi berhutang 10.000 talenta, sementara hambanya berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Kata kawannya ini saudara, kawan sekaligus hambanya saudara. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan
karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Kata raja itu, saudara. Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, ini adalah sebuah kisah yang begitu sangat menarik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya di dalam pengajarannya ketika dia hendak mengajarkan murid-muridnya tentang pengampunan, ya, mengampuni dan pengampunan. Nah, saudara, di dalam kisah ini kita bisa baca Tuhan Yesus menyatakan betapa kejamnya orang, ya, status mereka sama-sama hamba, tetapi seorang hamba yang telah diampuni oleh Sang Tuan, ya, di mana dia memiliki hutang 10.000 talenta, namun kepada kawannya yang sesama hamba, saudara, kawannya itu memiliki hutang kepadanya hanya 100 dinar, justru dia tidak memberikan pengampunan. Orang yang tidak mau mengampuni orang lain, saudara, ya, bila itu terjadi, maka itu sangat-sangat kejam. Ya, orang yang sangat jahat di mata Tuhan. Nah, Kristus memberikan perumpamaan kepada kita pada pagi hari ini dengan tujuan agar kita bisa benar-benar belajar. Ada apa sih sebenarnya? Mengapa kita harus mengampuni agar kita bisa mendapatkan pengampunan? Nah, seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada tuannya dan utangnya dibebaskan. Ya, ini berbicara tentang dosa, saudara. Seorang yang memiliki pelanggaran yang begitu luar biasa. Kita adalah manusia-manusia yang berdosa, saudara. Ya, tetapi diampuni, hutangnya dibebaskan. Tetapi hamba ini tidak mau membebaskan hutang temannya. Tidak mau membebaskan utang temannya yang hanya 100 dinar saja kepadanya. Malahan dia menangkap, mencekik, bahkan menjebloskan temannya itu ke dalam penjara. Sampai temannya itu yang sama-sama hamba, saudara, sama-sama hamba, ya, mau melunasi hutang. Bukankah ini sebuah keadaan yang sangat kejam, saudara? Perbuatan ini sangatlah kejam. Boleh dikatakan tidak berperi kemanusiaan. Nah, demikianlah kita akan dinilai oleh Allah di surga, oleh Bapa, oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan menilai kita seperti ini bila kita tidak mau mengampuni orang lain, saudara. Bukankah kita sudah dibebaskan dari segala dosa dan pelanggaran kita oleh kasih karunia-Nya? Amin, saudara. Kita telah dibebaskan. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25 berkata, Aku adalah Dia yang menghapuskan dosa pemberontakan oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Lalu mengapa kita masih harus menghakimi sesama kita yang juga mungkin sama-sama manusia berdosa? Seringkali kita melakukan hal yang demikian, bukan? Bapak Ibu Saudari yang saya kasih, pada pagi hari ini melalui nats firman Tuhan pada pagi ini, ya, kepada kita Tuhan hendak mengajarkan satu prinsip tentang pengampunan yang sangat penting yang harus ada dalam hidup kita. Allah Bapa di sorga akan menilai kita sedemikian rupa. Karena kita sudah diampuni dan dibebaskan dari segala dosa dan beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Ya, bahkan Allah tidak melakukan, ya, pembalasan kepada kita atau menghukum kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, saudara, bukankah sudah sepatutnya kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Amin, saudara. Kalau kita berlaku seperti hamba yang kejam tadi, saudara, ya, dia memiliki utang kepada tuannya 10.000 talenta.
sementara orang lain yang berhutang kepada dia hanya 100 dinar, dia cekik, ya, dia jebloskan dalam penjara, bahkan dia tuntut, dia hukum, dia minta supaya kawannya itu harus membayar. Dia baru akan ampuni kalau dia sudah melunaskan hutang-hutangnya. Saudara-saudari, pada pagi hari ini dengar baik firman Tuhan. Kita tidak boleh seperti pribadi hamba yang kejam itu. Ya, karena kalau dengan demikian, kalau kita seperti hamba yang jahat ini, saudara, maka Tuhan akan berkata kepada kita, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah hapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Tuhan akan mengatakan hal ini kepada kita pada pagi hari ini, saudara. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni dan melupakan pelanggaran kita, hendaknya kita juga harus bisa melakukan hal yang sama terhadap orang lain, saudara. Setiap orang yang telah menerima kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan harus belajar untuk mengampuni dan mengasihani orang lain. Mengasihi orang lain. Ketika melihat hamba kejam yang tak mau mengampuni temannya itu, saudara, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, dikatakan marahlah tuannya itu. Dia menyerahkannya kepada algojo sampai orang yang memiliki hutang 10.000 talenta ini melunaskan seluruh hutang. Bahkan Yesus berkata kepadanya, "Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu." Kepada kita, ya, kalau kita tidak mengampuni, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, saudari yang saya kasihi, dosa dari pelanggaran kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, dosa dari pelanggaran kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bukankah kita juga patut mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Orang Kristen yang tidak bisa mengampuni orang lain menjadi orang yang berkekurangan kasih karunia di hadapan Allah. Jangan sampai nantinya, ya, Raja di atas segala raja memanggil kita dan berkata seperti di dalam ayat tadi, saudara, dikatakan apa, saudara? Di dalam ayat yang ke-32 tadi dikatakan, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepada hambanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita harus mendengarkan baik-baik firman Tuhan. Bila kita menghargai betapa pengampunan Tuhan telah diberikan kepada kita, maka hendaknya pengampunan itu juga dapat kita berikan kepada orang lain. Mengampuni, mendapatkan pengampunan. Jika saudara tidak mau menjadi hamba yang jahat, hamba yang diserahkan kepada algojo-algojonya Tuhan, saudara, pagi hari ini mengampuni harus menjadi sebuah gaya hidup kita. Mengampuni untuk bisa mendapatkan pengampunan. Lepaskan pengampunan kepada orang lain. Ya, ketika Yesus ditanya berapa kali kita harus mengampuni, ya, Yesus menjawab bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, saudara. Ya, boleh dikatakan tak terhingga kita harus mengampuni. Belajarlah mengampuni orang lain, karena dosa-dosa kita pun telah diampuni Tuhan. Jika tidak, kita pun tidak akan diampuni lagi oleh Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, dengar baik kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan datang beribadah kepada Tuhan di gereja. Ya, sebelum datang membawa persembahan kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, kita harus membereskan jika ada hal-hal, ya, yang mungkin membebani kita, sehingga persembahan permohonan kita ketika datang ke rumah Tuhan itu akan menghalangi kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kita. Pada pagi hari ini, lepaskan pengampunan kepada setiap orang yang mungkin bersalah kepadamu.
kepada setiap orang yang mungkin telah berbuat jahat kepadamu. Karena Tuhan telah mengampuni saudara dan saya. Dan itulah sebabnya kita mau hidup di dalam pengampunan, mengerjakan keselamatan pengampunan itu, ya, dengan bersyukur dan juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan kita kembali bahwa pengampunan yang telah kita terima dari Yesus Kristus telah membawa kita bisa menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kembali kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Kami kembali diingatkan bahwa mengampuni akan membawa kami ke dalam anugerah mendapatkan pengampunan. Itulah sebabnya pada pagi ini Tuhan, kami mau melandaskan hidup kami dengan menaati firman-Mu, mengampuni untuk diampuni oleh Engkau. Terima kasih yang berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Pada hari ini mereka akan datang beribadah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, menaikkan permohonan-permohonan kami dalam ucapan syukur yang melimpah kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dalam sepanjang hari ini Engkau berikan cuaca yang cerah, sehingga setiap kami tidak ada yang terhalang oleh cuaca. Kami bisa tiba di tempat-tempat pelayanan kami, di tempat-tempat ibadah-ibadah kami dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menyiapkan diri untuk beribadah. Bagi saudara, kami mengundang untuk datang beribadah bersama dengan kami GKP BMDC Teluk Dalam di Jalan Sudirman di samping Swalayan Berkat Kasih. Kita akan beribadah bersama pada pukul 10 tepat. Ibadah akan dimulai 10 menit sebelumnya dengan praibadah. Sekali lagi, mari siapkan hati, datang beribadah, jangan terlambat datang ke gereja. Kita datang dengan hati yang terbuka, hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.